Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaq wa nabil him waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama sebelumnya ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Kita tambah ulang guna setiap ada mukadimah, ada ya itulah proses kita ya kalau. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, majelis taklim Riyadul Jannah, dalam rangka pengajian rutin kita Enggih Rehan. Ya, mudah-mudahan berkah rehanlah dan apa itu? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Riyadul Jannah, dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan daripada pengajian kita, yaitu pengajian rutin kita, membaca dua kitab sekaligus ya kalau Eko biasa. Yang pertama adalah kitab Asrarus Shalah, rahasia daripada sembahyang. Kemudian yang kedua adalah kitab Barincong, yang mana insya Allah kitab Barincong ini akan kita baca tidak disiarkan secara langsung atau secara offline. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa guru yang melajari kita diampuni Allah taala. Dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat barataan diampuni Allah taala. Allah taala kabulkan hajat kita barataan, baik dari itu daripada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah taala jadikan kita barataan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis taklim kita, apabila ada di antara keluarga kita, abah kita, mama kita dan sebagainya yang saat ini tertimpa daripada sakit, mudah sembuhkan mereka. Allah angkat penyakit mereka, Allah gantikan daripada kesehatan dan jadikanlah ya Allah mereka bertahan sehat wal afiyah, yang mana sehat dan walafiat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dan berkat salawat kepada Nabi, kita sabarataan berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita sudah sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sudah minggu lalu legunlay. Artinya aku berlindung kepada Allah daripada setan yang kena rajam. Rajam itu maksudnya dihukum kutuk tadi ya kalau. Jadi bila orang berzina rajam. Nah, itulah. Itu maksudnya hukum kutukan. Nah, bagi orang-orang atau bagi para pelaku zina. Ya kalau karena iblis itu menggoda Nabi Adam, ya kah? Lalu ujar Tuhan, "Ukhruj, keluar ikam wahai iblis daripada surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk nang terkutuk." Rajim itu makhluk nang direjam. Direjam itu ya terkutuk. Nah, maksudnya itu. Nah, jadi makanya ada hukum rajam.
Karena perzinahan itu salah dosa besar. Ya kalau maka hukuman bagi seorang perzina itu dia direjam. Artinya direjam itu wajib ia menjalani hukuman kutukan itu. Ditusuk lah duluan. Hah? Ditusuk aja. Iya, direjam, ditusuk. Mun orang bejinah tuh, saya ada dua. Apabila nang bejinah ini belum kawin, ya kah? Maka dicambuk orang bejinah itu dengan 100 kali cambukan salah. Nah, jadi dicambuknya itu dengan 100 kali cambukan. Nah, setelahnya dicambuk dengan 100 kali cambukan orang nang bejinah itu, lalu kemudian diasingkan. Ya kah? Jadi inya kada boleh lagi bertamu lawan biniannya itu. Itu bila belum kawin. Ya kalau misalkan tuh belum kawin dari bangsa lain penyelongkar ya kalau. Itu. Maka direjam orang itu, dipukul dengan cambukan 100 kali pukulan. 100 kali pukulan salah. Berarti kayak begitu belernya le. Bah, sekali dipecut kudu Jepang aja bilang lapah ya kalau salah. Lagi 100 kali cambukan. Nah, 100 kali cambukan. Maka saat itu diasingkan. Sampai setahun diasingkannya. Hanya boleh sekampung pulang. Ada ini lain salah. Bilanya bejinah ketahuan dikawinakan. Kan kita itu ini. Itu hukum alam. Nah, kalau orang itu sudah kawin bejinahnya maka dihukum mati. Dihukum mati. Ada yang memadahkan ditanam kapalannya lalu ditimpuknya pakai batu. Tapi nang jelas dihukum mati. Itu nang jelas dahulu. Nah, itu salah. Jadi itu hukum kutuk. Ya kalau ngarannya hukum rajam. Hukum rajam itulah yang sudah hukum kutuk. Dan ketahui olehmu bahwasanya setengah dari tipu daya setan itu adalah ia membimbangkan akan dikau di dalam sembahyang dengan mengingatkan akhirat dan membicarakan memperbuat kebaikan supaya mencegah ia akan dikau daripada memahamkan barang nang engkau baca. Jadi setan itu nang nyata lu gawiannya itu ya kalau salah membuat kita ragu-ragu itu salah. Jadi mulah kita bimbang. Jadi ragu-ragu itu lawannya yakin ya. Kalau ragu itu lawannya ya yakin. Nah yakin ini salah unsur malaikat ya. Ya kalau ragu-ragu ini adalah unsur saitonia. Jadi ragu-ragu ini sama unsur setannya. Yakin ini adalah unsur malaikat ya. Itu paham salah. Nah, makanya bila orang berusali itu ragu-ragu, nah itu terpengaruh setan. Padahal usali itu kan diwajibkan deh. Ya kalau nang wajib tuh kasat ta'aratain bagi ulama fikih, bagi ulama tasawuf tujuh kasat ta'aratain. Terus ihram, mi'raj, munajat, tabadil. Nah, jadi Allah dalam satu helaan nafas Allahu Akbar mahimpun 7 rukun kalbi kasat ta'aratain, ihram, mi'raj, munajat, tabadil. Paham lah gon? Hafal sudah kita nilai. Yalah kok, mudah-mudahan beritaan hafal sudah di situ. Lawannya ragu-ragu itu adalah yakin. Maka setan akan senantiasa membuat kita supaya ragu-ragu. Setan itu membuat kita supaya ragu-ragu. Jangan sampai kita berada pada posisi yakin. Karena yakin itu unsur rububiyah, ragu-ragu ini adalah unsur setannya. Maka ujar Nabi, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyal yakin, sampai engkau berada pada posisi yakin. Itulah ragu-ragu salah. Ya kalau makanya kita sembah langsung kene. Ya kalau salah. Nah, mun cara sembahyang ini kene salah. Waktu kita berdiri salah. Nah. Pertama kita bepager dahulu kok ai. Bepager tuh kayak Pak membaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, baca ya kalau Perwan. Hanya repair warna kada sampai 5 menit lagi aman. Pertama kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jin
natiwanas. Pertama itu menggugudai. Jangan langsung nang rapakan. Astagfirullah. Rapat? Ya rapat. Allahu Akbar. Oh my. Ada juga nang, kenalah. Iya, gampang. Ya, Allahu Akbar. Bapak itu. Orang hendak tinju aja ada persiapannya. Aduh, wah, anca-anca. Ada kuda-kudanya naruh dipasang. Ya kalau ini langsung, ya, gampang kena. Kena ya, Allahu Akbar. Ya itulah. Itu orang enggak ada pas ya kalau salah. Setelah itu kita menghadap kiblat. Nah, setelah kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril nas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita tambahkan salah. Apa tambahannya salah? Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wal ma'rifataka. Nah, itulah dibaca. Hanyar Allahu Akbar. Allahu Akbar itu di atas itu. Dah, maka ketahui. Nah, Pak Irwan itu apa? Bodoh kasih dia. Maka ketahuilah olehmu tiap-tiap barang yang membangkang di kau itu, nah, daripada memanfaatkan makna bacaanmu, maka itu was-was namanya. Dan tiap-tiap was-was itu setan. Karena bahwasanya gerak lidah itu tiada yang dimaksud, akan tetapi yang dimaksud itu maknanya. Ya kalau jadi usali itu kadesah di behimat. Karena gerak lidah ketika mana kita menyebut usal itu bukan itu yang dimaksud, hati juga. Jadi bapak kita mengarasi usol. Jadi jangan terlalu kayak itulah. Karena gerak lidah itu bukan itu yang dimaksud, itu adalah gerak hati. Dah. Kemudian engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mem di situ, mem. Jadi mem non ada 3 mem, ada 4 non. Itulah dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 mem, ada 4 non. Mem non itu sudah. Sama kau paham ya kalau lah yang mem non itu pada minggu tadi sudah penjelasannya. Nah, apa bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang kita kupas sedikit bismillah. Nah, kok lah bismillah. Ya kalau bismillahi. Nah, itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita baca bismillah. Ada ba, sin, mim, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ini zat ngarannya. Ini nama zat. Ini sih sifat, ya kah? Nah, jadi Allah itu zat, ya kah? Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sifat. Ya kah salah. Ismu zat ngarannya. Nah, Ismul A'zam. Nama zat. Nama zat itu Allah. Kemudian ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, Bismi ini ada huruf ba, ada sin, ada mim. Ba tuh kalau orang mau lah huruf ba tuh pasti kayak salah. Nah, salah. Apa? Ini ada alif rahasia, di sini ada alif rahasia. Ya kah? Sebelum alif rahasia ini ada titik kalau sini salah. Nah, titik inilah bahasa Arabnya nutfatan atau nuktah. Nah, nuktah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya atau bahasa Indonesianya adalah titik. Ya, Pak Irwan, masuk Pak Irwan. Waalaikumsalam. Aman, Pak Irwan yang hanya raja ya kalau ada dawa. Ya, itu kalau ini enak kalau Pak Irwan lah. Hanya dia Pak Irwan yang aman dia kalau. Nah, kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah nih apa tadi salah? Ismu zat, nama zat. Ya kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah sifat. Nah, zat lawan sifat kan kita belajar sifat dulu. La ghairi, ya kan? Tidak lain. Nah, ba sin mim ini ada alif rahasianya di sini nih. Sebelum alif rahasia ada titik. Titik ini adalah disebut dengan noktah. Ya kah? Titik itulah asal kejadian segala sesuatu.
alif, ba, ta sampai ya. Ini hakikat beretani titik. Karena titik membentuk garis. Titik membentuk nih cekungan, ada titik di bawah ba. Titik membentuk cekungan pulang, ada titik 2 di atas jadi ta dan seterusnya sampai iya. Maka hakikat beretan huruf hijaiyah itu adalah titik. Nur itu kan titik, setitik cahaya. Ya kalah, nah itu paham itulah secara hakikat salah. Makanya aku ibaratkan kayak ini. Ada proyektor, ada nang keluar di apa ngarannya tuh bulatan proyektor cahaya. Ya kalau cahaya nang titik bulat itulah Nur Muhammad. Pang ditimbak ke dinding menjadilah gambar. Maka gambar apapun yang terjadi di dinding itu rahasia atau kenyataan daripada titik cahaya yang ada pada proyektor tersebut. Maka adalah gunung, adalah sungai, adalah gedung di proyektor itu kadeda. Karena hakikat beretaan itu adalah kenyataan daripada titik di proyektor itu Nur Muhammad. Itu kan sebenarnya tamsil ada gunanya. Perwarna nyata sudah tuh. Nah, maka alam dunia nih nang proyektor tadi diibaratkannya. Ba ini dari kata apa, Gon? Dari kata Bahaullah. Ini kisahnya datang seorang guru kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tulislah bismillah. Ya kalau guru ini menyuruh Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tulislah bismillah. Lalu ujar Nabi Isa, wahai guru, apa gerang makna bismillah nih? Ya kalau lalu ujar gurunya, aku tahu juga. Cuman aku menyuruh pian menulis bismillah. Apa makna bismillah nih? Aku tahu juga. Maka lalu ujar Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, bismillah tuh ada beberapa maknanya sebagai berikut. Ba-nya ini adalah Bahaullah, artinya keagungan Allah. Nah, oke. Sinnya ini sin adalah sanauhu. Nah, ba-nya ini Bahaullah, ingatkan salah. Ba-nya ini Bahaullah, artinya keagungan Allah. Sin ini sanauhu. Apa itu sanauhu? Nah, kemuliaan Allah. Kemuliaannya itu kepada Allah. Mimnya ini adalah mamlaka, kerajaan Allah. Jadi ba-nya ini Bahaullah, keagungannya. Sin ini sanauhu, kemuliaan Allah. Mimnya ini mamlaka, oke, kerajaan Allah. Maka di dalam bismi ini ada 3. Keagungan, kemuliaan, kerajaan. Pansal. Keagungan, kemuliaan, kerajaan. Maka barang siapa yang memulai sesuatu itu dengan bismi, belum lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya ini aja dan mengetahui maknanya bahwa ba tu Bahaullah, keagungan, apa artinya sin tu sanauhu, kemuliaan, mim itu mamlaka, kerajaan, maka insya Allah ini akan diberikan keagungan, diberikan kemuliaan, diberikan kerajaan. Cuman maksud keagungan ini dihormati orang, dimuliakan orang. Ya kalau salah, kerajaan tuh nyaman hidup, menguasai gitu kehidupan. Kada seret, kada lepah mencari duit, kada ampek, kada kemana-mana, hutang tuh kada. Inilah. Jadi ba sin mem itulah. Nah makanya saya lihat sih, orang yang kada subuh bismillah, makan kada bismillah cepat lapar. Makanya udah pembakar aja gampang aja, lu mau makan aja asal jangan bismillah aja bertahan aja. Nah Allah sudah tahu ada ismu zat. Ar-Rahman ini Maha Pengasih. Ar-Rahim. Nah, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Maka di sini dalam pembahasan ilmu tauhid ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Nah, ini kan kita kan dalam Pak Irwan. Jadi apa itu rahmat rahmaniyah? Rahmat itu arti dari kata rahmat itu bahasa Arab.
artinya adalah kasih sayang. Allah merahmati kita, artinya Allah memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Itu salah ya. Maka arti daripada rahmat itu adalah kasih sayang. Oke? Nah, kasih sayang Allah itu ada dua gunanya. Ada berupa rahmaniyah, ada berupa rahimiyah. Nah, berarti ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Nah, sekarang apa bedanya antara rahmat rahmaniyah dengan rahmat rahimiyah? Rahmat rahmaniyah, kasih sayang Allah yang bernama Ar-Rahman ini meliputi seluruh makhluk. Ini dapat rahmat rahmaniyah nih. Nang Islam kah, nang kada kah, nang taat kah, nang ingkar kah, ya kah, nang bagus kah, nang wala kah, semuanya dapat rahmat rahmaniyah. Inilah rahmat, inilah nang didapatkan di dunia, salah ya. Di seluruh dunia. Ya kalau salah, nang katulahan kah, nang kada katulahan kah dapat. Banyak kadang-kadang ada sebagian orang nang ampih majelis tambah sugih ada juga. Mudanya istidrat. Nah, ada juga nang ampih majelis, ya begitulah. Nah, atau ada juga, makanya kan lihat kita, lihat orang-orang nang ya tadi banyak orang-orang nang ingkar, orang-orang nang melanggar perintah Allah. Sugih kayaknya. Ya kalau ada seorang hari-hari sembahyang duha sampai pacol kopiah. Bilang enggak kayak itu aja nasib. Nah, inilah rahmat rahmaniyah. Tapi rahmat nang kedua ada nang disebut dengan rahmat rahimiyah. Ini terkhusus hanya untuk umat Islam dan ini hanya didapat di akhirat kelak. Nah, di akhirat aja nanti. Ya kalau salah ini kita tafsir apa ngarannya mulkiyahnya dahulu. Kenapa kalau kita tarik ke dalam tidak ada beda. Karena beritaan ingat juga pelakunya. Ah, nggak lah. Ya kalau kok jadi turun dahulu jangan naik terus. Maka rahmat rahimiyah ini, nah ini khusus bagi orang Islam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu adalah surga. Itulah yang disebut dengan rahmat rahimiyah. Ini salah spesial bagi orang Islam, orang beriman, beramal soleh, orang yang di dalam bahtera Rasulullah ini khusus. Tapi kalau rahmat rahmaniyah ini semua orang. Oke? Makanya salah ini muncul pertanyaan salah. Bahkan banyak ditanyakan oleh sebagian besar orang. Ada orang bertakon, Allah tuh adilkah? Jawab kita adil. Tapi kenapa Allah tuh seakan-akan membagi-bagi kepada manusia ini berbeda-beda? Ada yang banyak rezekinya, ada yang sedikit. Ada yang panjang umurnya, ada yang pendek. Ya lesal. Ada nang sugih, ada nang ya kalau ya bukan ada yang sugih dewa. Sugih itu lawannya apa sal? Ada yang melarat. Ya kalau ada nang sugih, ada yang melarat. Ada orang nang umurnya panjang, ada orang umurnya pendek. Ini kada adil Tuhan, kan seakan-akan kayak itu. Kenapa kada adil? Kenapa kada panjang beritaan umur? Sehingga sama toh. Ya kalau salah. Kenapa kada dipukul rata Tuhan aja tuh umur tuh berang 60 tahun beritaan. Kenapa ada nang 60 tahun, ada nang 70 tahun, ada nang 30 tahun, bahkan oh ya ini ya kalau salah 5 tahun. Iyalah 2 tahun, bahkan dalam parut. Bahkan ya tadi ada juga 100 tahun orang. Tuh nang di Jepang tuh nenek-nenek 112 tahun sana ya. Oh, maksud sih ger salah ya. Anak sidin meninggal dah. Anak sidin kan umur 70-80 meninggal dah. Iya kan. Bahkan cucu sidin ada meninggal dah. Oh, bayangkan 112 tahun. Nenek-nenek ya kalau salah. Nah, kenapa salah kayak itu? Apakah Tuhan kada adil? Ya kalau salah, jawabnya tidak. Imam Ghazali rahimahullahu taala memberikan perumpamaan.
Allah itu salah seperti hujan. Paham salah? Seperti hujan. Hujan tuh dihujaninya ya berataan. Paham kalau salah? Apa ngarannya? Tanjung dihujaninya, Gunung Sari dihujaninya, Muara Harus berataan dihujani Tuhan. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan dengan intensitas yang sama. Ya kah? Ya kalau Allah menurunkan hujan dengan intensitas yang sama. Tetapi sama. Ketika Allah itu menurunkan hujan dengan intensitas yang sama, apakah setiap orang di dunia ini sama dapat banyak hujannya? Berbeda. Ya kalau contoh, malam ini hujan. Ya kalau hujan, anggaplah sakaparan ini hujan. Rata. Ya kalau apa ngarannya, tingkat kederesan hujannya tuh rata sakaparan. Apakah kan adil Tuhan? Nah, sama deh membagi tingkat kederesan sama. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang menerima hujan itu akan mendapatkan air hujan dengan jumlah tampungan yang sama? Belum tentu, salah. Tergantung kapasitas yang disiapkan. Ada orang begitu hujan labat, andaknya ember, seember lah yang dapat. Ada orang hujan labat, andaknya drum, sedrum lah nangnya dapat. Hujannya sama. Ada orang mengandak baskom, sebaskom lah. Oke? Ada orang mengandak setendon lah ini dapat. Pertanyaannya, Tuhan adil. Tapi menjadi masing-masing orang tuh berbeda dapatnya karena kapasitas nang ada pada dirinya. Tiba-tiba salah ada orang nang bebungulan mandak aqua. Gesan menampung hujan, ya kalau makanya dapat seaqua ini aja. Begitu dapat seaqua ini protes nyalon Tuhan. Ya Allah ya Rabb. Kenapa pian beri aku seaqua ini aja? Sementara kawan itu dapat sedrom. Ujar Tuhan ikam nang bunga. Kenapa? Ikam kenapa mandak aqua aja? Orang tingkatkan kapasitasmu. Teman. Paham keloknya sudah? Paham gak kau? Paham keloknya Firman? Maka ujar Imam Ghazali, Allah tuh memberi manusia sama sebetulnya salah. Itu rahasianya. Kadar rezeki, kadar umur, kadar keimanan, kadar ketakwaan. Allah itu mencurahkan kepada manusia itu sama. Tetapi kenapa faktanya pada manusia itu berbeda-beda? Karena kapasitas masing-masing manusia itu berbeda. Yang membedakan itu adalah kapasitasnya. Paham? Kena kita jawab. Oke, Michael, itu dulu. Logikanya dulu dimainkan. Aku ada sampai ke situ juga sebetulnya. sabar. Cuma di situ sudah paham kalau kok sudah paham. Itu kan kadang-kadang kenapa itu Tuhan? Nang ini panjang umur, nang ini pendek umur, mana kak? Jangan ditanyakan Tuhan. Tuhan itu laksana air hujan, menurunkan dengan jumlah yang sama, dengan intensitas yang sama. Nang bodoh itu adalah salah lah. Kenapa aja Tuhan ikan membawa banyak seaqua aja? Tuh jaga-jaga kawan tuh tuh setendon nang 1200 liter tuh pintarnya. Paham Pak Irwan? Itu contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua aku jawab sama Eka lah. PLN. PLN ini kan membagi listrik sama berataan. Nang kali 5 watt dibaginya, nang ke 10 watt dibaginya, bahkan lampu sorot yang 100 watt pun sama dibaginya. Tiba-tiba lampu 5 watt ini behiri lawan nang 100 watt. Ujar lampu 5 watt. Mak aja tarangnya cahayamu. Kenapa aku orang tuh protes lah lampu nang 5 watt lawan PLN. Kenapa pian nih menjadikan ulun redup nih kawan dihiga nih mencarunong tarang? Kenapa? Ujar PLN goblok di PLN. Ikam tuh mun hendak tarang, tingkatkan kapasitasmu menjadi 10 watt atau menjadi 100 watt. Begitu si lampu 5 watt misalnya, ini tamsil jakolah meningkatkan kapasitasnya menjadi taruhlah 25 watt. Pertanyaannya saat apakah benyarak lampunya? Benyarak. Listriknya sama ya kalau. Listrik nang disalurkan oleh PLN itu sama ya kalau. Tapi nya banyak. Kenapa? Karena kapasitas lampu paham sal. Nah, lalu ujarnya begitu lampu 5 watt ini meningkatkan kapasitasnya benyarak. Lalu ujar 5 watt. Benyarak. Nah, pintar kalau di PLN
Kau anak harus kuat, tingkatkan lagi dirimu. Akun itu PLN akan memberikan dengan jumlah arus yang sama. Paham? Tinggal ikam aja lagi kayak Pak meningkatkan kapasitas dirimu. Nah, pertanyaannya sama. Bagaimana dan siapa yang memberi kapasitas itu? Yang lama Eko. Nah, jawabnya salah. Kapasitas ada dua. Pertama, ya kah? Kapasitas ruhani. Ya kalau salah. Kapasitas ruhani. Kalau kapasitas ruhani itu gunai ngaranya aja roh. Roh tuh beda lawan jasmani. Kalau jasmani itu terikat dengan ruang dan waktu. Kalau roh sebetulnya kada terikat karena waktu nang di dunia ini adalah waktu jasmani. Oke? Roh tuh kada terikat dengan itu. Nah, cara kita meningkatkan kapasitas kita adalah dengan salah mematikan diri kita sebelum dimatikan dengan makrifat. Karena kayak ini kita sudah paham mati ada 4. Ya kalau ada becabut karas, becabut lama, apalagi yang ketiga kesal. Ya sampai kepada bulik seorang, ya kah? Nah bila orang itu salah sudah sampai turjaun, inya seorang nang bulik seorang, paham salah? Maka inya itu kada salang dijemput lagi oleh malaikat dan inya sendiri nang menentukan kapan kematiannya. Tapi kenapa asal para wali itu akhirnya tetap wafat juga? Karena buahnya rindu untuk bertemu dengan sang kekasih hati. Pahamlah, kekasihnya Allah. Karena dalam hadis qudsi dipadahkan innahu lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu kada akan melihat Tuhanmu sampai engkau mati. Jadi mati dahulu hanya engkau melihat Tuhanmu. Nah, siapa yang memberi kapasitas itu? Ya hakikatnya Allah. Bujur, hakikatnya Allah. Tapi pulang, kenapa ada orang yang kada dapat kapasitas itu? Ya kah? Karena kalau kita setting ma'rifat, itulah keadilan Tuhan. Sakahandakku aja Tuhan. Ujung-ujungnya iya sakahandak Tuhan, pahamlah. Sakahandak Tuhan itu sebetulnya kada kau dijawab, tapi itulah pengecualiannya sama Eko. Paham kalau Mang Eko? Nah, paham salah. Nah, jadi kayak cara menerima saya ya tadi dengan satu-satunya cara adalah dengan ma'rifat. Nah, makanya bila orang sudah ma'rifat, rezeki itu lancar salah. Rezeki itu banyak salah. Walaupun bukan itu yang kita maksud, pahamlah salah. Nah, itu. Jadi tingkatkan kapasitas kita dengan cara Pak muhammadkan diri kita. Itu salah. Sebab kalau kita sudah lebur ke dalam hakikat ma'rifat salah, waktu di dunia ini kada berpengaruh lagi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu ada pengaruh lagi. Karena kita kada lagi terikat dengan waktu. Nah, contoh dalam hadis tafakur Nabi memadahkan 3 versi hadis tafakur Pak Irwan. Pertama, tafakkar sa'atan. Tafakur satu mat. Khairu min ibadatin sanatin. Pahamlah. Tafakur sesaat. Tafakurnya maksudnya gon. Nih. Meleburkan diri. Ya kah? Kepada hakikat. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Hadis yang kedua, tafakkar sa'atan khairu min ibadatin sab'ina sanah. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Hadis yang ketiga, tafakkar sa'ah khairu min ibadatin alfin sanatin. Salah. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maka hadis Nabi ini ada 3 versi. Oke, Sal. Nah, versi pertama, ya kalau tafakur sesaat, wah rumusnya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Versi yang kedua, tafakur sesaat. Ini paham gak kalau rumus fisika ini? Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Versi yang ketiga, tafakur sesaat
lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. pertanyaannya mana nang bujur hadis ini ketiganya bujur. Nah sekarang apa makna hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga? Ini perhatikan bujur salah ya. Makna hadis pertama dulu, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Inilah yang disebut dengan tafakur fikih. Nah contoh, kenapa lejar Tuhan tuh mengharamkan daging babi contohnya. Lalu kita tafakuri, oh ada mudaratnya di daging babi itu. Ya kalau kan haram ini kan masalah fikih. Ada mudaratnya di daging babi itu. Karena di dalam daging babi itu ada mengandung cacing kita. Oh inilah kebesaran Tuhan. Bujur syariat nih nah. Jadi mengharamkan daging babi untuk menjaga kehidupan manusia. Itu ngarnya mentafakuri fikih. Kenapa Tuhan nyuruh rukuk tuh kayak ini? Lalu diteliti, oh itu kenapa sujud tuh kayak ini? Pada saat sujud darah tuh mengalir ke otak 0,4 liter sehingga dapat meningkatkan kecerdasan. Kan itu persoalan fikih. Nah, mentafakuri fikih Oke, lebih baik daripada ibadah setahun. Ini sesaat kok. Sesaat tuh. Sesaat. Ada madakan sejam, ada madakan semenit. Anggaplah sejam. Nah, sejam salah. Anggaplah bepandiran fikih sajam majelis itu lebih baik daripada ibadah setahun. Maka malam Jumat misalnya, mana yang lebih abdal? Baca Yasin kah? Belajar fikih kah? Walaupun kita kan baca Yasin malam ini lebih baik daripada membaca Yasin batarus selama setahun. Ini fikih. Ini majelis kita bahari amang ekoai. Nah, majelis kita bahari lebih baik daripada ibadah setahun. Tapi masih setahun. Nah, paham Ustaz? Itu tabawar fikih itu kayak itu. Kenapa Allah Ta'ala tuh jadi menyuruh kita rokok? Oh, ternyata supaya kada sakit pinggang. Oh, ada dari sisi kesehatan nih. Apa ngarannya? Supaya saraf kada terjepit dan sebagainya. Ada dampak kesehatan di balik itu. Kita tafakur itu gawian jasad. Nah, inilah disebut dengan tafakur di alam mulki. Bayangkan kok, satu mat haja waktu sajam. Paham lah? Seandainya habis belajar fikih meninggal orang nih. Oke? Lalu ada orang tahun kena hanya meninggal inya. Paham tak konsep tidak? Tahun kena hanya meninggal inya. Cuman kada belajar fikih, tak banyak ini pahalanya. Paham? Nah, ini fikih. Oke, Firman paham? Oke. Naik versi kedua. Tafakkaru sa'ah khairu min ibadatin sab'ina sana. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini tafakkur apa sal? Tafakkur tauhid. Tauhid misalnya. Alam ini kebesaran Allah. Ya kalau paham lah. Ya kalau salah. Ini nah keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran. Itulah tafakur tauhid. Atau kita belajar sifat 20. Maujud pada kharij, tidak maujud pada zihir. Sejam kita belajar sifat 20. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah, versi ketiga, tafakkar sa'ah khairu min ibadatin alfin sana. Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini apa? Tasawuf atau ma'rifat. Maka belajaran ma'rifat ini sejam kita belajar ma'rifat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Apalagi kita baca asar sholah, gabungan antara fikih dan ma'rifat 1001 cai tahunnya. Paham lah Gon. Nah sekarang aku bongkar dikit. Tafakur sesaat nih nah, dalam tasawuf ilmu ma'rifat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kayak apa caranya tafakur ma'rifat? Sedetik saja ikam karam memandang Nur Muhammad lebih baik daripada nang kacungutan
beribadah 1000 tahun. Paham salah? Orang salah sembahyang. Nah, habis bewirit kacungutan gon. Tapi ingat kada makrifat. Kita nang duduk berko. Sekali hirup ingat nih nama masuk keluar Allah. Likullin nafasin khairum min alfin syahidin. Setiap napas. Dan ini hadis Nabi gon, lebih baik daripada 1000 orang mati syahid. Bayangkan salah. Makanya salah orang berzikiran di masjid, tapi hanya ingat nama, tidak ingat Tuhan. Kita di rumah, itu Nur Muhammad, itu Nur Muhammad, Nur Muhammad. Kita nang di rumah tuh lebih baik daripada mereka nang 1000 tahun. Makanya ada kisah kalau bahari, ada orang ahli ibadah, ada orang guring. Di zaman Nabi itu, iblis itu malah hendak mengganggu ahli ibadah itu. Tapi ingat kada wani, kada jadi iblis itu mengganggu ahli ibadah karena ada orang nang guring. Paham lah? Ya lo, so ada kisahnya tuh. Nah, nang guring tuh makrifat, nang sembahyang tuh kada makrifat. Makanya naumun arifin khairum min ibadatin jahilin. Guringnya orang makrifat lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Inilah tafakur tasawuf. Tuh ba sin mim. Nah, yalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahman tuh rahmat rahmaniyah, Ar-Rahim rahmat rahimiyah. Nah, paham salah. Nah, tapi pulang salah nang teritukan nang dari sisi tauhid tau. Mun dalamnya pulang semua itu kan tidak pulang karena nang ada inya. Nah, itu. Baikkah, kadakah, inya hakikat di baliknya. Paham? Kalau kita membenci kemaksiatan padahal orang tahu maksiat karena Allah, karena af'al Allah di situ, maka kita kada sempurna iman kita. Makanya kalau ada hadis Nabi, apa jar Nabi? Iza ra'atul munkar. Kalau kamu melihat kemungkaran, pertama falyughairi biyadaihi. Maka hendaklah engkau rubah kemungkaran itu dengan tanganmu. Ya kalau tangan kita. Ini maksudnya pemerintah, lah bukan orang sembarangan. Ya kalau kadang-kadang melihat kemungkaran, melihat diskotik sweeping seorang, pada boleh kacau jadinya. Ini pemerintah. Fa ilam yastati, kalau ikam kada mampu merubah dengan tanganmu, kan hadis Nabi ini jelas, gon, rubah dengan tangan aja, jangan melibatkan hati. Nah itu maksudnya. Ini kadang-kadang orang salah paham, kalau tangan merubah, lisan menabur, hati benci. Kada. Cukup dengan tanganmu aja, jangan engkau benci kemungkaran itu, karena siapa di balik itu? Paham salah? Siapa di balik kemungkaran itu? Muharik itu siapa? Hakikat itu kita nang berbuat baik nih. Mereka nang berbuat hakikatnya paham salah? Fa ilam yastati, kalau kamu kada mampu fabilisanihi, maka belah kemungkaran itu dengan lisanmu. Lisan aja, hati jangan. Tapi bila dengan lisan kada mampu, bencilah dengan hatimu. Hajar membenci dengan hati. Tapi kenapa gon? Wahia ada aful iman. Membenci dengan hati itu iman yang paling lemah. Berkisah bila orang masih ada benci terhadap kemungkaran atau benci kepada orang nang maksiat, imannya paling lemah. Mun hendak ada lemah pang, jangan dibenci. Pandangin tuh begini dua. Paham salah? Maka harus lagi nang lihat hakikatnya. Ini mau dapat orang pikir apa aja bukan pikir. Bid'ah. Iya. Maka nang pertama ubahlah dengan tanganmu. Kan dengan tangan aja, Gun. Jangan pakai hati. Itu maksudnya. Ini kadang-kadang kita ini salah paham. Ya kalau seolah tangan itu kan sudah pakai tangan plus mulut plus hati. Padahal tangan aja. Fa'ilam yastati, kalau udah mampu dengan lisan aja. Jangan hati ini tetap I love you. Apabila kada mampu hanya membenci dengan hati. Tapi apa? Membenci kamu karena itu. Wah iya ada aful iman selemah-lemahnya ayo gon. Kada baik gon iman lemah.
Jadi bila dulu aku nu muar orang kada sembahyang, itulah iman lemah. Iman yang kuat bang, pandang kok, cintai bertahan. Karena gawian Tuhan bilang itu, Allah muharibnya adalah di dunia ini nang selain ciptaan Allah. Begitu pula lah dengan non muslim, cintai. Paham sah? Ada salah orang tuh nang ketika paus datang, berhimat sarik, benci ya orang Islam nih. Kamu tahu ya kemana arahnya gini salah? Bapak itu tuh kan cintai bertahan. Karena kalau engkau membenci, itulah seburuk-buruknya iman. Kenapa salah? Karena dalam Al-Quran inilah kalau sudah gunai karam, aku bicara lahot kolah. Kalau sudah karam dalam tasawuf, tidak lagi orang kafir. Hah? Coba, mari kita buka. Buktinya mana? Kita Quran. Ada kali surah Al-Baqarah 62, buka di HP. Manfaatkan lah. Atau ada Arba'in An-Nawawiyah aplikasi ada. Kalau Arba'in buka di HP, buka Al-Quran offline, sini Al-Quran offline. Surah Al-Baqarah cari ayat 62. Quran salah ya. Nggak ada percaya dustakan Quran ya kalau Pak Irwan. Bahjat ya guru bahjat. Jadi ada ayat-ayat nanggesan orang imannya masih hanyar, ada ayat makrifat gunai. Sudah bertamuan? Ya. Ayat 62 lagi. Ayat 62. Nah, di mana? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa artinya salah? Sesungguhnya orang-orang mukmin salah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin. Disebut lah God, Yahudi, Nasrani, Sabiin itu agama lain selain Yahudi, Nasrani. Berarti orang Hindu, orang Buddha, dan seterusnya. Semua agama. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, apa salah jawabannya salah? Mereka akan baca salah. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Falahum ajrun. Mereka dapat pahala inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, ya kah? Dan tidak ada ketakutan pada mereka. Walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih pada mereka. Walaupun Yahudi, Nasrani atau apapun agamanya, satu salah. Man amanah billah. Nah, man amanah billah ini meleburkan dirinya pada Allah. Menghakikatkan nur Muhammad. Falhum ajrun inda rabbihim. Nah, tapi siapa Yahudi dan itu benar lagi pertanyaannya. Paham lah salah. Iya kalau salah. Iya, elah paham kalau kok. Ini jangan dipelintir lah. Ini jangan-jangan nih wah liberal kada. Nih asal jangan mempelintir aja kata-kata kok nih. Ada syarat, bukan asal sekedar, ada syarat. Bahkan orang-orang mukmin pun ada syarat. Tuh, mukmin, Yahudi, sejajar kalau. Coba. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sejajar. Islam, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Ayo setara kalau ini ayat marifat gunai. Makanya kamu lihat deh. Karena ayat ini apapun engkau kalau sudah memandang pahamlah gue. Lebur ini akan lagi lenyap. Kan berarti etikat itu bujur. Karena Yahudi kah, Nasrani kah, Islam kah, itu nama aja. Hakikat nama itu tidak ada. Yang penting isinya man amana billahi wal yaumil. Walaupun ikam Islam, aku ini Islam, tapi aku menyembah Tuhan yang berwujud. Ku ngarani Allah.
Allah nang ku sembah nih, sebagaimana aku bakawan Udin kawanku orang masuk kau, Faisal bakawan Udin kawan Faisal orang Banjar, samalah Udinnya. Hah? Beda. Ngarannya sama, Udinnya beda. Nah, walaupun nih orang Islam menyembah Tuhan, tapi di atas dengan orang Islam yang tajalli Tuhannya pada dirinya, sama ada Allahnya. Beda, walaupun sama-sama pahamlah, jangan tertipu pada nama. Paham kasih tahu salah. Nah, sekarang di dalam ayat ini Yahudi Nasrani sejajar. Selama iman kepada Allah, imanan sahihan, lebur kepada Nur Muhammad, ya kah? Kan Nur Muhammad juga. Nah, penting Allah Muhammad ini. Falahum ajrun inda rabbihim. Ya kah? Makanya itu seorang makrifat tidak memandang orang yang berbeda itu dengan pandangan kebencian. Karena di balik mereka itu Allah lah bertahan. Paham salah? Bertahan, muhariknya yang bermain itu. Inilah bertabrakan dengan ya fikih dan tauhid. Tapi kan ada masalah. Nah, itulah. Tapi ini jangan dipelintir ya kalau salah. Ya, bukan bertahan benar. Paham ya maksudnya? Ada syaratnya, man amana billah. Tetap ada insyartiyah di situ. Paham ya kalau lah. Iya, ini tipis gun lah. Tipis banget dengan orang liberal masuk surga. Itu kadang kayak itu. Ada, paham kalau maksudnya. Jadi isim itu nama dengan al-musamma. Nah, sekarang aku hendak terus salah. Di mana asal nama Allah? Kan kayak itu cari. Nah, sekarang Allah itu kan sebutan Tuhan bagi umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Musa apa menyebutnya? Kan Nabi Musa bahasa Ibrani. Allah itu bahasa Arab. Nah, Nabi Musa menyebutnya apa? Yahweh. Nabi Isa menyebutnya apa? Elohim atau Eli. Ya kalau Elohim atau Eli, ya kah? Tapi ikam hendak nyambet Allah kah? Hendak nyambet Elohim kah? Hendak nyambat Yahweh, bahkan kambang waluh ayo eta datu sanggul. Nang penting kada penting namanya itu. Hendak ikam nyambat nar kah? Hendak ikam sambat fire kah? Hendak ikam sambat api kah? Hendak ikam sambat suluh kah? Kada penting. Nang penting zatnya. Paham? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Manusia banyak menyembah Allah pada hurufnya. Padahal bukan nama yang dicari. Paham salah? Maka, nah ini saja kan seakan-akan kufur nih. Tuhan kita Allah. Itu nama aja. Minggu depan aku akan jelaskan ahadiyah, wahdah, wahidiyah salah. Di mana asal nama Allah itu? Hanya bismillah. Kan kisah bismi dengan nama Allah. Harus paham tuh nama Allah. Maka jangan tertipu dengan nama la musyahata fil istilah. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir memadahkan, Imam Fakhruddin Ar-Razi memadahkan nama Allah itu ada 5.000 nama. Dalam tafsir Ibnu Katsir. 5.000 salah. Ya kayak ini nih. Pentingkah ikam menyebut api? Ini kayak ini nih. Hendak banyu. Hendak ikan ngarani water kah? Hendak ikan ngarani air kah? Hendak ikan ngarani danum kah? Oh, danumnya orang Kalteng. Hendak ikan ngarani ma kah? Apalagi Pak Irwan? Adakah bahasa yang lain lagi? Ada masalah, Gon. Yang penting begitu kamu sambat banyu, kenal kamu zatnya. Bahkan salah apa artinya? Ambilkan air. Oh, air kapa. Nah, luput. Inya luput. Inya hanya tahu dengan nama, tapi kada tahu lawan orangnya. Paham salah? Contoh, kawan kita misalkan ada kekawanan nih di sini. Ngarannya misalkan Ahmad aslinya. Tapi di galeri di Kiau Undoy, umpamanya kayak itu. Orang kan tahu ngaran aslinya. Kami nyebut doi-doi ya. Tapi
Kada masalah juga kalau menyebut undoy. Karena nama itu kada penting. Nang iya itu orangnya nang riau. Paham salah? Hendak Allah. Aku buka. Ini lahut bubujur gunai. Maka streamnya pulang. Ada tahu kisah. Hendak Yahweh. Ini orang Yahudi. Hendak Elohim kah? Oke? Ya kah? Hendak Buddha Gautama kah? Selama nama nang dimaksud itu zatnya, nah, selesai. Paham kah? Karena nama tidak ada artinya. Karena nama itu kan tidak. Nang sebujurnya lapas tuh kan tidak juga, ya kok. Hah. Bagus, paham lah di sini. Maka dengan itu kita orang tasawuf tidak perlu lagi mengkafirkan. Bukan maksudnya lah bukan menuju ke situ. Paham ya? Kalau jangan lagi membenci maksiat. Mungkin itu maksiat guru bukan nyuruh maksiat. Ini tipis banget nih kok. Kita jangan mengkafirkan. Karena kita dan mereka semua punya hak yang sama. Bila man amana billahi wal yaumil akhir. Cukup aku sampai sini dulu. Ada kalau lebih dalam. Kena setelah offline kita lebih dalamnya. Ini gin parak jurang sudah. Nah, tapi guru ada ayat-ayat guru bahwa innalladzina ya ayat-ayat nang ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Ada ayat kayak itu. Iya, jangan dibenturkan dua ayat ini. Ini dua ayat itu kita kan ada loh surah Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud dan seterusnya. Lalu pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ayat. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kufur hatinya ya kalau hendak ikam beri peringatankah? Hendak kada ikam beri peringatankah? Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau ada ayat-ayat yang menjanjikan siksa bagi orang maksiat. Menjanjikan siksa bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Ada ayat itu guru? Iya. Emangnya kita kan tahu ayat itu? Tahu, tapi jangan dibenturkan. Itu ayat bicara untuk orang yang imannya lemah, nang masih belum makrifat. Harus dibedakan. Contoh salah. Ini contoh. Ada kakak halos datang si abah ini begawi sutradara aku nih abah. Aku begawi di perusahaan film sebagai sutradara. Nah anakku nih umur 5 tahun. Bah, kenapa anaknya kok umpamanya nih contoh aja bang lah. Anak nonton abah begawi syuting. Kayak apa? Ya anggaplah aku nih Raffi Ahmad nih. Besi anak rapatar ya kalau kada mungkin kalau Raffi Ahmad nih menyambat atau aku nih menyambat ini naknya hanya setting. Kada mungkin. Pasti ada kena ko setting peran ngarannya siswa jahil nakal orangnya, ada siswa nang terzolimi umpamanya, atau aku boleh film bawang putih bawang merah nih luar biasa ya. Kalau bawang putih ini bang baikan nang terzolimi luar biasa, berapa kali menangis habis air mata buaya bawang putih ini juga syuting. Pasti aku memadahi nah kamu jangan jadi bawang merah lah anak lah. Kada bagus kamu tiru bawang putih orangnya penyabar. Paham gue? Karena ini akan. Tapi bila orang sudah kenal, kada perlu lagi. Bahkan aku nyuruh, kami berbakat peran antagonis, perankan bawang merah. Paham sah? Karena hakikat bawang merah tuh aku juga skenario-nya. Paham sah? Tadi tadi tuh salah kak kau nyambeti. Kamu jangan jadi bawang merah lah. Ada baik kelakuan tuh jadilah bawang putih. Maka guru pian semalam menyambat. Kalam pian dulu gitu. Iya. Karena pada waktu itu gesan kekanakan. Pandirku gesan kekanakan. Jangan engkau hantamkan dengan pandirku ketika ia sudah ganal jadi pemeran film tuh deh.
Bahkan sebaliknya kok ae. Kusuruh memerankan bawang merah, murah senyumnya. Lopot ya kok selesai kam. Kadusah. Kadusah main pelem. Paham gon sini gon. Paham gon. Bila tahu dah Allah muhariknya jangan dibenci. Maka bagi sutradara salah karena inya kasyaf. Karena inya tahu nih nama memerankan. Bencilah jalan bawang merah. Si bebinian berperan sebagai bawang merah, benci lainnya. Tidak, karena tahu ini inya juga mater. Nang tokang lighting, nang tokang apa ngarannya nang tag ini tahu. Karena inya tahu bahwa ini sutradara nang menyuruh. Bencilah inya terhadap bawang merah. Kada kalah. Bagus, mantap bro. Bayalah. Tapi ya bagi orang nang terhijab nonton TV, inya kada melihat di belakang bawang merah tuh ada sutradara nama aktor. Terhijab tuh salah. Ada tuh orang nonton film Bumi Maya di muka TV itu kan terhijab. Inya kada tahu bahwa muharik si bawang merah nih sutradara. Ya kalau salah. Begitu bawang putih main, nah kasihannya inya. Begitu bawang merah, wah bungol ini penjahatnya aja. Padahal di belakang itu nang ini memuji bawang putih nang baik. Ya kalau mahina muat lawan bawang merah nang jahat. Kita kalau padahal kaduanya gawin orang nang saikong. Gawin orang nang saikong. Paham sal? Maka kalau kayak itu di dalam hati kita cabut kebencian kepada siapa? Bahkan kepada orang yang berbeda. Karena ini lahot lah, jangan dipelintir. Karena mereka punya hak yang sama. Itu dah. Nah, pokoknya lihatilah. Paham sal? Lah, kita cabur karena di pinggir pantai. Kalau saya pandai tahu juga. Karena ini dalam pandangan hakikat, tapi tetap dalam pandangan syariat. Nah lah, jangan sampai kita meninggalkan syariat. Nah itulah saat kita menyambut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Jadi segala puji itu bagi Allah. Nah alif lamnya itu kan apa aja alif lamnya itu kan alif lam apa isim nakirah itu lah. Jadi pujian itu hanya untuk Allah kan. Nah ini harus kita paham cara memainkannya. Bila ada orang memuji kita yang salah, jangan. Atau kita memuji orang. Nah ini mulai memainkan ini salah. Karena nang berhak atas pujian itu Allah. Karena kita tahu muhariknya Allah, penggeraknya itu Allah, hakikat Allah. Maka yang dipuji siapa? Allah. Makanya lomba-lomba film itu, bila film itu bagus, nang dapat itu kan sutradaranya, bukan pemainnya. Karena si pemain ini gawin sutradara, muhariknya itu kan sutradara. Bahkan salah-salah biar artis pun salah-salah actingnya kada sesuai dengan kehendak sutradara, cut gitu sutradara. Ya kalau, nah, paham? Contoh salah. Ada aku di Danang memainkan wayang, oke? Ini ada Petro, ini ada Gareng. Wahai Gareng, ganteng sekali kamu. Wah, iya, kamu juga ganteng, ajarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, secara zohir seakan-akan Petro memuji Gareng. Padahal nang memuji itu inya juga, inya memuji inya, paham nggak? Karena kedua-duanya ini suara dalam. Oke Sal, oke Pak Irwan, ya kah? Maka itu apabila ada orang memuji kita ini sudah kadeda, kita sudah lenyap deh nih. Maka pandanglah itu Allah, karena menggerakkan muntung itu Allah, karena pujian itu keluar dari memuji kepada itulah puji kadem kepada kadem. Paham salah? Jangan sampai kita puji muhaddas kepada muhaddas. Karena puji muhaddas kepada muhaddas akan binasa. Nah, supaya kada binasa, jadikan puji kadem pada kadem.
Jadi ini hilang, itu hilang. Nyatanya inyak memuji maka nang dipuji dengan nang memuji sah. Nah itulah memuji orang dapat pahala ya itu. Apabila kita memuji orang pulang, orang itu ya dia juga tajelinya. Jadi alhamdulillah kita memuji orang, memuji kita belikan kainnya. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali dia. Paham sama itu? Inilah sudah konsep Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil. Nah, Rob pulang. Ya Rob. Itu nama aja dulu lah. Rob itu kan isim damir. Nama Rob. Sudah. Sedikit lagi lah. Lagi asik nih. Rob itu bahasa Arab. Rob itu bergerang. Nah, Ibnu Katsir Madan dalam tafsirnya, Rob itu adalah pencipta, pengatur, penentu. Ini. Itu artinya Rob. Pencipta, pengatur, penentu. Itu Rob. Oke? Inilah Allah pencipta, pengatur, penentu. Bilanya pengatur ada yang diatur, bila ada pencipta ada yang dicipta, bila yang penentu ada yang ditentukan. Oke? Nah, berarti kalau pengatur ada yang diatur, berarti yang diatur nih hasil dari mana? Hasil daripada gawian pengatur. Oke, adalah berarti diatur nih. Kan tidak sudah hasil ini sebenarnya. Dan seterusnya. Nah, pencipta ini bahasa fikih. Bahasa tauhid. Bahasa tasawufnya adalah tajali. Ya kah? Tajali. Sebab pencipta itu bahasa Arabnya khalaq. Ya kah? Perbuatan kita disebut akhlak. Jadi khalaq akhlak. Itu nang berbuat dengan nang pencipta itu satu. Nah, inilah Rabb. Lalu Rabbil alamin. Nah, alam. Jadi ada alamin, ada alam. Alamin itu alam-alam. Alam-alam itu berapa jumlah alam? 17.000 alam. 17.000 alam? Iya, 17.000 alam. Di laut ada 8.000, di darat ada 5. Nah, itu ada kena perinciannya kena. Ya kalau itulah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim dari sudah, rahmat rahmaniyah, Malik Yaumiddin, yang mengatakan Tuhan Raja daripada di hari akhir nanti. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah ada dua makam, ada ikhlas abror, ada ikhlas muqarrabin, ada lillah, ada billah. Iyyaka na'budu itu apa? Lillah. Wa iyyaka nasta'in billah. Nah, kemudian minggu depan kita akan lanjutkan ihdinas siratal. Nah, maksudnya jalan yang lurus itu apa? Nah, kenapa kita tuh sudah bujur? Kalau kenapa minta petunjuk terus? Katanya bujur. Berarti masih sesat nih. Buktinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Hari-hari sampai mati itu kita minta lawan Tuhan tunjuki jalan yang lurus. Apakah kita masih tersesat? Kita akan sambung episodenya pada bulan puasa. Ya kalau salah pada bulan puasa ini kita jam Perwan lah, jam berapa lagi kita? Jam 10 mulai pengajian. Kemudian kawan tepat waktu lah, karena sudah jam 10 tuh salah ya. Jadi kita paling ada setengah 10 ada berkumpulan. Nah jam 10 tetap kita akan main pengajian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Fa ya ayyuhal rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Kita lanjut berincang.